Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Minggu, 27 April 2025. Iman sejati adalah indera terutama. Kutipan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sobat Katolikana, semenjak kecil kita diajari tentang panca indera. Panca indera adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk merasakan dan merespon rangsangan eksternal. Manusia memiliki 5 indera, yaitu penglihatan, mata, pendengaran, telinga, penciuman, hidung, perabaan, kulit, dan pengecapan, lidah. Salah satu bagian dari Injil hari ini menceritakan tentang Thomas yang mengandalkan 2 inderanya dan menuntut bukti fisik untuk percaya kepada cerita rasul lain yang sudah bertemu dengan Yesus sebelumnya. Thomas si peragu berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Menariknya, tidak ada catatan bahwa Thomas benar-benar menyentuh Yesus. Yang terjadi adalah iman Thomas terbakar dan dinyalakan oleh kehadiran dan sabda Yesus Kristus. Ketika Yesus muncul kembali dan mengundang Thomas untuk menyentuh luka-lukanya, bayangan dramatis yang terlukis dalam angan saya melihat Rasul Thomas dengan kepenuhan imannya berteriak, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ungkapan ini menunjukkan bahwa beriman jelas melibatkan lebih dari sekadar bukti fisik, di mana iman juga memerlukan keterbukaan hati untuk menemukan kebenaran ilahi. Sobat Katolikana, hari ini kita sungguh berbahagia karena kita mengetahui apa yang terjadi sesudah itu. Yesus bersabda kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Untuk saya, mereka yang dimaksud di sini adalah kita semua selaku umat gereja Katolik saat ini. Sabda Yesus mengalihkan fokus kita dari perlunya bukti fisik kepada kepercayaan pada kesaksian orang lain dan hasil karya Roh Kudus. Kita semua beriman tanpa menyaksikan kebangkitan Yesus secara langsung. Iman tidak tergantung pada pengalaman indrawi, tetapi dapat muncul dari aktivitas mendengar, mempercayai kesaksian, dan tentu saja dengan
berdoa. Kebahagiaan iman kita ini sejalan dengan pesan lebih luas dari Injil Yohanes yang ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Injil mengajak kita untuk percaya kepada Injil sebagai sebuah cerita kesaksian dan sebagai landasan yang cukup bagi iman kita masing-masing. Sobat Katolikana, Rasul Yohanes menjadi tokoh yang relevan bagi kita saat ini, yang barangkali tengah bergumul dengan rasa ragu dan atau menuntut bukti untuk beriman. Perjalanan hidup Santo Thomas menggambarkan bahwa keraguan bukan hal yang terkutuk, tetapi sebuah karunia yang dapat menuntun kita pada iman yang lebih mendalam ketika kita dipertemukan dengan kasih karunia Yesus Kristus. Bagi kita di zaman modern ini yang tidak dapat melihat atau menyentuh Yesus secara fisik, kutipan Injil hari ini mendorong kita untuk menggantungkan iman kita pada kitab suci, kesaksian orang lain, dan pertemuan rohani pribadi sebagai jalan yang benar menuju iman sejati kepada Allah. Iman sejati melampaui apa yang dapat kita lihat atau sentuh. Iman sejati adalah kepercayaan pada janji akan kehadiran Tuhan. Ini adalah prinsip utama kepercayaan Kristiani dan sumber harapan bagi semua orang yang menjalani hidup ini dengan iman sejati selaku para peziarah pengharapan di muka bumi ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan rendah hati untuk memohon ampun kepadamu karena keraguan kami. Ampunilah dosa-dosa kami karena sifat ragu-ragu ini. Kami mohon berkat-Mu agar iman sejati kami bertambah-tambah di atas jalan kebenaran-Mu. Semoga kami dipenuhi oleh iman sejati tanpa harus ragu-ragu dan perlu bukti. Berikanlah kami roh keberanian untuk meninggalkan keraguan kami dan selalu menjaga iman sejati yang Engkau anugerahkan. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.